Hey, welcome back to my channel, geng. Bareng gue lagi, Indra Nata. Gue hari ini mau cerita pengalaman gue ketika gue berada di Berlin, Germany. Hey, welcome back to my channel, geng. Gue hari ini mau cerita pengalaman gue, geng. Waktu bulan Desember ya, geng, gue tuh pergi ke Eropa. Jadi gue salah satu destinasinya yaitu Berlin, geng. Kenapa? Karena gue so excited banget untuk visit Berlin. Karena menurut gue Berlin itu sangat dynamic banget dan banyak spirit-spirit muda gitu yang bisa gue dapat dari kota Berlin ini, geng. Long story short, gue ada di Berlin dan gue ketemu sama salah satu orang lokal di sana, geng. Jadi dia dengan baiknya mengajak gue jalan-jalan lah ke kota Berlin. Kebetulan gue pada saat itu nginep deket banget sama Alexanderplatz, which is itu hanya 5 menit atau sekitar 7-5 menit lah itu dari station ya, geng, dari station Alexanderplatz. Jadi gue ketemu nih, geng, sama local people di sana. Lalu dia dengan baiknya ngajak gue jalan-jalan dari mulai kulineri sampai dengan sejarah-sejarah di Berlin, geng. Dan saat itu tuh kita visit kayak seperti Berliner Dom, lalu si Holocaust, dan banyak lagi yang tempat-tempat yang sangat menarik di Berlin pada saat itu. Ceritanya gue sekitar 3 hari, geng, di Berlin. Lalu teman gue ini yang local people dari Berlin, dia tuh bilang ke gue, lu belum sah dan lu belum resmi ke Berlin kalau lu belum coba nightclubnya di Berlin. Dia rekomendasi 2 tempat, yaitu Berghain dan KitKat Club. Gue tahu banget, geng, gue pernah google yang namanya Berghain Club itu adalah salah satu klub terbaik di dunia. Dan itu memang susah banget, geng, masuknya. Karena gue denger itu ekstrim banget di dalamnya. Jadi semua orang tuh yang free sex atau yang bebas narkoba. Dan to be honest, gue kayaknya nggak siap ya untuk ke klub seperti itu. Terlebih karena masuknya susah, jadi si temen gue ini juga nggak confidence gitu, geng, untuk bisa masuk. Karena dia beberapa kali juga pernah di reject sama si penjaga pintunya itu, geng. Dan setelah itu gue research tuh, geng, mengenai si Berghain Club ini. Dan memang katanya susah banget, geng, untuk masuk situ. Yang katanya semuanya harus pakai baju hitam, dan kalian nggak boleh bergerombol, dan kalian nggak boleh terlihat seperti excited. Seperti itulah hal-hal yang kalau menurut gue sulit untuk diterka ya, gimana sih cara masuknya. Even yang gue dengar si Berghain Club ini banyak selebritis dunia yang mau datang ke sini tapi ditolak, geng. Long story short, akhirnya gue nggak jadi ke Berghain Club dan akhirnya kita ke KitKat Club. Kebetulan si KitKat Club ini deket banget, geng, sama hotel gue. Itu sekitar kayak 5 menit jalan. Itu lokasinya persis banget di pinggir jalan. Dan itu nggak kelihatan kayak klub, geng, karena bangunannya itu masuk ke dalam rumah, persis kayak rumah, geng. Akhirnya gue setuju lah, geng, pergi ke KitKat Club sama dia. Tapi sebelumnya gue google, geng, apa sih KitKat Club itu. Dan gue semakin excited, geng, ketika tahu KitKat Club itu adalah sex club.
gue sebenarnya antara excited sama nervous sih, karena gue belum pernah dong ke tempat-tempat kayak gitu. Dan anyway di Indonesia juga nggak pernah ada. Jadi tapi gue penasaran gitu geng, pengen lihat nih kayak gimana tempat, dan katanya di sana lagi ada event. Oke lah, so pada harinya gue datang ke sana sekitar jam 12 malam, dan itu antreannya panjang banget geng. Dan setelah gue amati ya, orang-orang yang antri itu kayak mereka tuh kayak pakai kostum gitu geng. Jadi ada yang pakai leather, ada yang kayak punk rock gitu, kayak ada yang punk rock gitu, dan ya sangat very nyentrik lah. Dan kayaknya gue cuma the only Asian people deh di sana. Dan akhirnya gue masuklah geng ke tempat itu. Jadi sebelum kalian masuk ke klubnya, kalian harus ke receptionnya dulu geng, atau tempat penitipan baju dan barang-barang geng. Dan ternyata temen gue gak bilang geng kalau kita harus naked di situ. Jadi pada hari itu adalah naked night. You imagine gue harus telanjang dan strip all my clothes in a club. Tapi karena rasa excitement dan curiosity gue tinggi banget ya geng, akhirnya gue ya udahlah mau nggak mau, mumpung gue lagi ada di sana juga, akhirnya gue I strip all the clothes. Tapi ketika gue lihat kok kayaknya ada juga yang cuma pakai celana dalam atau yang pakai boxer, so I decided to use my boxer. Jadi gue topless, ada beberapa yang naked, cewek, cowok, itu semua naked geng. Jadi pertama kali lo masuk si reception itu geng, si tempat penitipan barang itu, jadi ada 3 cowok dan ada 1 cewek geng, dan itu semuanya all naked. Can you imagine that? Dan pada saat itu juga gue kayak ngerasa nervous, grogi, dan kayak gue aduh I'm not ready yet for this. Tapi teman gue meyakinkan kalau it's gonna be fun dan it's okay, you need to be yourself. Kita masuklah ke main roomnya itu geng, ke main stage-nya itu. Sama aja kayak tempat klub biasa, ada stage, ada tiang, lalu ada kayak tempat-tempat sofa, meja, sama, it's exactly the same. Tapi yang bikin beda itu ketika jam bergulir ya geng, itu udah beda tuh geng semua kondisinya. Jadi everybody like fuck each others. Lalu mereka yang cewek, cowok, atau yang lesbian, atau ada juga yang gay, mereka pada having sex di tempat itu juga geng. Jadi kayak misalkan ada sofa, ya udah mereka melakukannya itu di sofa. Lalu di stage mereka yang di pinggir-pinggir gitu, lalu di stage dan mereka melakukannya itu di stage. Oh my god, pada saat itu gue ngerasa I feels like this is not my place, tapi gue curious banget pengen ngeliat gitu geng. Lalu temen gue juga meyakinkan, hey, this is a common things in Berlin. So gue feel so excited untuk bisa ngeliat lebih lanjut nih geng. Jadi gue muter-muter tuh geng di tempat-tempat tersebut. Jadi ternyata di dalam tempat itu tuh banyak kayak bilik-bilik gitu geng. Banyak bilik dan banyak tempat-tempat. If you want to have sex there, then you can use one of the rooms. Anyways, nobody use it karena mereka melakukannya itu tepat di panggung atau bisa di sofa, dan di tempat-tempat terbuka lainnya yang di situ geng, mereka they do it directly there. Really hedonist banget ya geng. Kalau menurut gue sih ini tempat setannya banyak banget ya geng. Itu full excitement banget buat gue karena this is my first time untuk bisa masuk ke tempat seperti itu, which is kita nggak bisa temuin ini di tempat-tempat lain geng. Mungkin buat kalian yang ke Berlin bolehlah sekali-sekali untuk coba klub-klub seperti itu. Gue pun pertama kalinya agak nervous dan kayaknya aduh this is not me, tapi well why not, you just try once in a lifetime. Tapi setelah gue amati ya geng, orang-orang Berlin tuh pinter banget dalam mengekspresikan dirinya mereka sendiri geng. Freedom itu kayaknya is in their blood gitu geng. Jadi mereka tuh emang tipikalnya orang-orang yang ekstrim dan orang-orang yang out of the box gitu geng. If you ask me, I didn't do anything there, I just sitting and drinking. That's it. Ya sesekali gue muter-muter lah geng, walaupun ada yang sedikit-sedikit colek-colek gue, but I decided not to respond karena gue takut geng, orang-orang baru gue nggak tahu mereka seperti apa.
Harga minuman juga cukup murah sih. Untuk bir itu sekitar kayak 5 euro, tapi untuk koktail itu sekitar 9 sampai 10 euro, geng. Buat kalian yang penasaran sama tempat-tempat kayak gitu, baiknya kalian research dulu, geng, atau kalau bisa kalian sama teman lokal kalian di sana. Karena gimana pun juga itu tempat yang baru buat kita dan kita harus research karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saran gue selanjutnya, kalau kalian ke tempat itu, kalian harus bisa jaga diri, geng. Karena gimana pun juga, this is not your culture. Jadi ya sebisa mungkin kalian jangan terlalu ekstrim lah di sana dan jangan terlalu hedon juga, geng. Thank you so much for watching. Itulah salah satu experience gue di Berlin yang menurut gue sih sangat excited banget ya. Dan mungkin buat kalian yang belum pernah mendengar hal-hal seperti ini, gue akan bahas terus pengalaman-pengalaman gue selama gue solo traveling di berbagai macam dunia. Buat kalian yang suka sama video-video gue, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye!